Halo teman-teman, salam sehat selalu. Chelsea menderita di Stamford Bridge. Mereka gagal mengulangi apa yang mereka lakukan pada musim lalu ketika menjamu Real Madrid dan mereka menang 2-0 di leg kedua semifinal saat itu setelah bermain imbang di Madrid. Dan apa yang terlihat dalam pertandingan dini hari, memang Chelsea wajar untuk menderita dan kalah, ya. Bahkan kekalahan yang sangat pahit yang mereka alami di markas mereka. Kalah 1-3. Ini langsung menipiskan, mengecilkan peluang dari Chelsea untuk bisa lolos ke semifinal. Sebagai juara bertahan, nampaknya mereka tidak akan mampu untuk bisa melakukan back to back, ya, mempertahankan gelar ini yang mereka raih pada musim lalu ketika di final mengalahkan Manchester City. Kekalahan 1-3 ini sangat telak dan membuat mereka malu di kandang. Dan bahkan dalam 5 hari terakhir, Chelsea itu di semua kompetisi harus kebobolan 7 gol. Ya. Sebelumnya kita tahu bersama bahwa di akhir pekan lalu mereka dihantam oleh tim promosi, tim sesama London, Brentford dengan 1-4. Dan ternyata mereka belum bisa move on dari kekalahan itu. Kemudian mereka menjamu Real Madrid dan kalah 1-3. Ya. Dengan kebobolan 7 gol dan mereka hanya memasukkan 2 gol dalam rentang 5 hari. Ini sebuah pukulan, sebuah tamparan, ya, bagi seluruh pemain Chelsea, terutama bagi sang arsitek mereka, Thomas Tuchel. Dan Tuchel sudah mengatakan ketika mereka kalah melawan Real Madrid di leg pertama, ya, babak perempat final UCL musim ini, harapan itu memang sangat kecil, ya. Karena kalau bermain seperti dini hari, Tuchel juga mengakui jangan harap Chelsea akan lolos. Sulit sekali. Kalau melihat juga dari pertandingan selama 90 menit, oke, mereka bisa unggul dalam ball position sedikit dengan 58% berbanding 42% dari Madrid. Ya. Tapi efektivitas cara Madrid bermain itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan Chelsea. Mereka cukup dengan 8 tembakan tapi 5 on target dan 3 menghasilkan gol. Itu yang dibutuhkan dalam sebuah pertandingan krusial yang sangat penting seperti duel antara Chelsea dan Madrid. Madrid menjalankan misinya dengan sangat baik. Sesuai dengan harapan ekspektasi yang dilakukan oleh seorang Carlo Ancelotti untuk menerapkan sistem permainan yang baik. Bagaimana bermain sebagai sebuah tim mereka. Memulai merancang serangan dari belakang, tengah, ke depan dengan sangat bagus. Tentunya dengan sosok figur yang paling penting, Karim Benzema. Memang di awal-awal kelihatan bahwa Chelsea itu coba untuk menekan habis, ya. Bermain dengan terbuka, juga dilayani oleh Madrid. Ya. Sudah dimulai dengan bagaimana peluang didapatkan oleh Kai Havertz. Ya. Ini yang membuat saya pikir pertandingan sepertinya Chelsea bisa memenangkan kalau melihat dari start mereka yang bagus sebelum mereka dihukum oleh 2 gol cepat dari Karim Benzema. Di antara menit 21 dan 24 hanya berselang 3 menit. Dan Benzema secara total membuat 3 gol hat-trick dia di Stamford Bridge. Itu dalam 26 menit. Ya. Kalau melawan PSG, Paris Saint-Germain, ya, di 16 besar, dia juga membuat 3 gol hat-trick di Santiago Bernabeu. Itu dalam waktu rentang 19 menit. Tapi semua terjadi di babak kedua di antara menit 61 sampai menit ke-78 yang dibuat oleh Karim Benzema setelah ada gol dari Kylian Mbappe. Tapi saat ini agak berbalik, Madrid unggul 2-0 dulu, baru Kai Havertz bisa membalas di menit 40 dan di babak kedua hanya berlangsung 1 menit, Benzema memastikan kemenangan dari Madrid dengan gol cepat ketika laga baru dimulai, memanfaatkan blunder kesalahan dari penjaga gawang Edouard Mendy yang mungkin ingin memberikan bola kepada Rudiger. Dan ini fatal, serobot oleh Benzema dan Benzema menghukum ini. Artinya ini untuk kedua kali. Sebelum Mendy juga Donnarumma pernah merasakan ini bersama dengan Benzema. Ya, ketika mendapat pressing yang tinggi dari Benzema, penjaga gawang terbaik, ya, seperti Donnarumma dan Mendy ini membuat sebuah kesalahan. Tapi ini manusiawi, ya. Walaupun tidak bisa diterima mungkin oleh Tuchel sendiri.
bahwa ini adalah satu hal yang konyol di mata Tuchel. Namun apapun itu harus bisa diterima. Karena lini belakang juga dari Chelsea tidak menggambarkan mereka sangat kuat seperti biasanya. Ini juga yang tergambar ketika melawan Brentford. Bahwa belakangnya ini keropos. Ya. Dan dari awal sudah bisa melihat dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3 yang dimainkan oleh Tuchel. Ya. Dini hari dia memainkan Christensen, Thiago Silva, dan juga Rudiger. Ya. Ini sebenarnya sosok yang kuat yang kita tahu selama ini. Tiga pilar terbaik yang ada di jantung pertahanan. Walaupun di sana mereka masih punya Chalobah, punya Malang Sarr, tapi inilah kekuatan. Tetapi mereka akhirnya tidak sanggup menjalankan misi berat sekali di kandang, ya. Sama seperti ketika mereka diobok-obok oleh Brentford saat itu. Ya. Dan saya kira dengan kekalahan ini membuat perjuangan Chelsea masih ada memang di leg kedua Rabu depan, ya. Tapi seperti menunggu sebuah keajaiban bahwa mereka harus bisa menang 3-0 bermain di Madrid. Ini berat. Sulit untuk bisa mereka dapatkan, atau akan mereka bisa menang 4-1 melawan Madrid di Madrid. Ini sulit. Karena sebelumnya juga pada musim lalu kan mereka bermain imbang. Untuk bisa mencetak lebih dari 1 gol bagi Chelsea berat. Dan bukan tidak mungkin Madrid akan menang lagi. Apalagi posisi Madrid ini kan di atas angin setelah menang dengan 3 gol. Cukup imbang, selesai. Ya. Atau Madrid kalah dengan 2-1, 1-0, Madrid itu tetap lolos ke babak semifinal. Makanya perjuangan Chelsea ini sangat-sangat berat ya ketika mereka harus melakoni laga di leg kedua. Tetapi semuanya masih terbuka ya. Dalam sepak bola selalu ada hal-hal yang sulit untuk kita prediksi ke depan apa yang akan terjadi. Bisa aja Chelsea akan bangkit untuk kemudian bermain kesetanan di Madrid dan mereka bisa mendapatkan 3 gol. Walaupun saya katakan tadi ini sesuatu yang hampir mustahil bisa dilakukan oleh Jorginho dan kawan-kawan. Selain lini belakang yang tidak begitu bagus yang tampil di dini hari, ya, bagaimana kombinasi antara Silva, Rudiger dan Christensen di tengah juga tidak jalan dengan baik. Menurut saya ini yang membuat Tuchel harus, ya, jarang Tuchel untuk bisa menggantikan 2 pemain sekaligus seperti Kante dan Jorginho untuk langsung keluar. Dia menempatkan Kovacic dan Loftus-Cheek untuk pergantian ini. Di samping ada Lukaku juga yang coba dimasukkan dengan Hakim Ziyech di babak kedua. Artinya ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Tuchel di plan B dia ketika tidak jalan di plan A, ya. Itu dia harus ubah dengan cepat untuk bisa ada mereka bisa memberikan perlawanan dan paling tidak menyamakan kedudukan. Tapi itu pun sulit sekali. Mereka tidak bisa membuat gol di babak kedua. Ada 20 percobaan menembak, tetapi semua sia-sia. Dengan 5 on target mereka hanya 1 gol. Makanya saya bilang lebih efektif Madrid dengan 5 tembakan sama seperti Chelsea, tapi mereka punya 3 gol. Bahkan mereka punya 1 kesempatan dari Vinicius Junior yang menerpa mistar. Nah, dalam video saya kemarin saya sudah jelaskan bahwa Benzema ini berbahaya sekali bersama dengan Vinicius Junior. Ini 2 kombinasi yang sangat bagus di depan dan itu yang terjadi. Gol pertama assist dari Vini diselesaikan dengan baik. Sundulan dari Benzema, bahkan Modric, si tua-tua keladi, boleh umur tua tetapi penampilan masih seperti anak muda, masih bagus. Dia bermain menggalang di lini tengah bersama dengan Toni Kroos yang juga bisa mengatur ritme permainan dari Madrid. Casemiro yang kuat dalam bertahan, ya. Dalam duel-duel dia, kalau saya pikir 100% selalu unggul, mematahkan setiap serangan Chelsea untuk sebelum masuk lebih dalam, ya. Di jantung pertahanan Madrid, di sana ada David Alaba dan Militao. Walaupun sebenarnya saya pikir Militao ini dan Alaba tidak tampil dengan permainan terbaik mereka, bahkan di bawah, ya. Hanya bagus dengan Ferland Mendy di 2 sayap mereka dan Carvajal yang saya nilai ini agak lebih oke dibandingkan dengan 2 bek tengah. Tetapi di sana untung ada seorang Casemiro yang bertarung sangat kuat sekali, sangat-sangat bagus. Dan di leg kedua memang ada sedikit menguntungkan bahwa Militao mungkin tidak akan bermain dengan akumulasi dia, tetapi siapapun itu, ya, Militao tidak ada pun mereka masih punya Nacho yang bisa mengisi posisi ini. Dengan margin 3 gol ada 2 ya, gol yang lebih bagus yang mereka miliki kan.
ketika menang 3-1 melawan Chelsea, ini akan lebih aman buat mereka. Karena Chelsea paling tidak harus menang juga dengan 3-1 untuk adanya perpanjangan waktu dan berharap terjadi adu penalti. Itu yang harus bisa dilakukan oleh Chelsea kalau ingin menang, ya, ingin bisa melanjutkan perjalanan ke semifinal. Sesuatu yang saya pikir ini misi yang sangat sulit diemban oleh pasukan Tuchel, ya. Kemudian kita bisa melihat Carleto ini menjalankan taktik dia dengan bagus sekali, ya. Selain dengan formasi terbaik yang dia tampilkan, tetapi ada satu yang saya lihat memang di luar dugaan. Mestinya saya berharap bahwa Asensio yang akan mendampingi Vini dan Benzema di depan. Tetapi Valverde yang dimainkan. Artinya Ancelotti lebih tajam, jago ya di dalam hal ini melihat pemain seperti ini. Dan bahkan Asensio itu tidak dimainkan sama sekali, diparkir di bangku cadangan. Termasuk dengan Rodrigo yang tidak dimainkan. Ya, ada 4 pergantian juga yang dilakukan ya di babak kedua, termasuk Dani Ceballos masuk, Ceballos ya. Gareth Bale juga ikut dimainkan, Nacho, tetapi kita bisa melihat bahwa Ancelotti berhasil dalam hal ini untuk bisa meredam Chelsea. Mereka membalas dendam mereka ketika mereka kalah ya dengan 2-0, bahkan mereka tersisih di semifinal pada musim lalu, dan mereka melakukan itu dengan melunasi semua dendam ini dengan baik, mempermalukan Chelsea di Stamford Bridge. Ya. Ini yang paling penting buat mereka. Mereka tidak menamatkan atau menyelesaikan laga mereka itu dengan cukup dengan hasil imbang, ya. Sebelum mereka berharap di Santiago Bernabeu, tetapi mereka menaklukkan dengan 3 gol. Saya pikir dengan kemenangan ini sepertinya mereka sudah mengatakan bahwa inilah kami Madrid yang punya kekuatan, punya roh di Eropa, ya. Ini panggung kami di Eropa dengan 13 gelar mereka, dan mereka tidak mau mengulangi apa yang mereka alami pada musim lalu. Langsung menghukum Chelsea di leg pertama untuk membuat Chelsea ini seperti kehilangan asa mereka, harapan mereka ya untuk bisa melanjutkan di leg kedua ya, yang lebih berat ketika harus datang ke Madrid. Situasi yang berbalik saya pikir dengan musim lalu ketika Chelsea bisa mendapatkan hasil imbang, Chelsea kemudian menjamur di leg kedua. Sekarang terbalik. Semua itu di mana Chelsea harus habis-habisan tampil luar biasa di leg kedua untuk bisa mencetak 3 gol. Ini yang saya katakan akan sangat sulit buat mereka, dan itu sudah dialami oleh Paris Saint-Germain dengan banyak pemain, sederet bintang-bintang top, Leo Messi, Neymar, Mbappe yang ada di sana. Itu pun sulit untuk mereka bisa mencetak lebih dari 1 gol ketika bermain di Madrid. Dan saat Madrid di atas angin saat ini, saya rasa memang agak sulit, agak berat. Bukan berarti mengatakan bahwa Chelsea ini sudah tersisih. Tidak, karena masih ada leg kedua, ya. Mungkin yang saya katakan tadi, mengharapkan datangnya sebuah keajaiban. Tetapi Madrid, ya, yang punya kedalaman skuad juga yang oke, punya pengalaman yang baik di Eropa, apalagi bicara di Liga Champions. Sekarang mereka lagi memimpin klasemen di La Liga. Ini kondisi kondusif yang luar biasa, sehingga membuat mereka berpeluang besar untuk bisa lolos ke babak semifinal. Lain halnya kalau pertandingan ini dimenangkan oleh Chelsea, kendati dengan tipis, atau bermain imbang. Ini situasi akan ramai di leg kedua. Tapi dalam posisi Madrid unggul, bahkan dengan telak, mereka cukup bermain imbang, kalah 1-0 tetap lolos. Pasti saya pikir ini Madrid akan tidak mau melewatkan kesempatan ini untuk mengunci Chelsea, untuk menamatkan asa Chelsea, ya. Sehingga Chelsea gagal untuk bisa ke semifinal untuk mempertahankan gelar mereka. Dan ini akan menjadi tahunnya bagi Madrid, karena Madrid kalau sudah ke semifinal akan berbahaya. Siapapun lawan yang mereka hadapi, apalagi dengan Benzema yang semakin bagus bermain. Gol 11-11 dia di Liga Champions. Kita tahu juga dia sedang memimpin daftar pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 24 gol. Bahkan untuk urusan assist di La Liga juga dia paling tinggi di antara semua pemain, 11 assist. Ini luar biasa bagi seorang Benzema, dan dia tampil memang membuktikan bahwa dia masih gacor di usianya ke-34. Dia tetap masih harus diperhitungkan. Predator yang luar biasa di kotak penalti, dan itu sudah dirasakan oleh barisan belakang Chelsea yang porak-poranda, sulit untuk bisa mengatasi pergerakan dari seorang Benzema. Kita tunggu nantinya di leg kedua.
Mampukah Chelsea untuk bisa membalikkan keadaan ketika mereka kalah dengan 1-3 untuk bisa lolos ke semifinal? Harapan itu tetap ada, walaupun saya katakan tipis dan berat, tetapi masih ada. Karena masih ada satu pertandingan lagi buat pasukan Thomas Tuchel. Dan sebelum saya mengakhiri review saya di konten video Bung Ropan ini, saya mengingatkan kepada Anda yang sudah menebak hasil pertandingan antara Liverpool yang menang 3-1 di markas Benfica bermain di Dalus, itu total dari ratusan yang kirim ya untuk memberikan komentar-komentar dan menebak hasil akhir, ada 40 orang yang benar, yang sama, yang menebak dengan skor akhir 1-3 untuk keunggulan The Reds Liverpool. 40 orang dari ratusan yang kirim. Ya. Luar biasa ini bagi Anda semua. Dan saya harus mengundi. Tim saya harus mengundi dan saya harus membaca ini. Hanya tiga pemenang yang didapat. Setelah diundi itu yang mendapat pertama adalah Soccer 28. Ya, akun Soccer 28. Kedua Kasmuji. Ya. Ketiga adalah Daniel Alfa Cahyadi. Jadi 3 pemenang ini akan mendapatkan giveaway dari PT SKA Prima Eva berupa ini ya, dari Leones, produk Leones. Sendal yang akan dapat buat Anda. Ini ada sendal yang akan dikirim langsung. Kemarin sudah mulai dikirim ya, dan ada sudah melaporkan ke saya. Terima kasih Bung Ropan, sudah sampai kiriman ini, dan semua satu-satu akan dikirim. Jadi Anda sabar aja, pasti sampai. Ya, akan kirim. Kemudian ada kaos dari Leones ya, yang akan dikirim semua buat Anda. Jadi buat 3 nama yang saya sudah sebut tadi ya, ada Soccer 28, Kasmuji, dan Daniel Alfa Cahyadi, Anda silakan kirim DM ke saya langsung ya di Instagram inilah Ropan. Anda sebut nomor ya kaki Anda untuk pakai sendal berapa, nomor 39, 40, 41 terus, dan kaosnya apa ya, nomor size-nya M, L, XL, Anda tinggal sebut di situ, termasuk nomor HP Anda ya. Sekali lagi kirim ke inilah Ropan. IG saya inilah Ropan, DM aja biar lebih enak ya, dari Soccer 28 Kasmuji dan juga dari Daniel Alfa Cahyadi. Dan kalau bicara soal giveaway, karena Anda semua begitu antusias ya, teman-teman semua di manapun Anda berada, untuk mengirimkan komentar-komentar yang bagus, sehingga saya mengakui ini luar biasa Anda. Punya naluri ketajaman di dalam menganalisis. Hebat juga semua. Makanya PT SKA Prima Eva akan membuat kejutan lagi mendukung channel YouTube Bung Ropan ini. Karena sudah dilihat Anda tuh luar biasa. Mulai minggu depan nantinya ada kejutan besar. Kejutan besar buat teman-teman semua. Ini diberikan buat teman-teman semua. Bukan hanya sendal dan juga kaos seperti ini, bukan. Ini banyak lagi. Ya, selain ada giveaway seperti ini, nantinya mulai minggu depan di leg kedua Liga Champions, di semifinal Liga Champions, dan juga di final, ada hadiah yang besar yang menanti Anda. Tunggu tanggal mainnya ya. Bukan saja sebagai barang-barang, tetapi Anda akan mendapatkan hadiah uang cash. Tetapi saya tidak boleh bicara di sini, masih rahasia. Itu akan diumumkan pada minggu depan. Wah, 20 pemenang, 10 pemenang semua akan dikirimin uang. Ya, selain dari kaos dan produk Leones lainnya seperti sendal, Anda akan mendapatkan banyak uang. Ya, kirim langsung. Ini menggelegar ya, yang diberikan oleh PT SKA Prima Eva yang memproduk ya Leones ini. Anda jangan lupa juga untuk memfollow Instagram ya, leones.id. Sekali lagi leones.id. Anda harus follow sehingga Anda bisa mengikuti semua giveaway yang akan diberikan mulai minggu depan dengan hadiah-hadiah yang luar biasa. Oke, sampai di sini pembicaraan saya. Nanti setelah ini ada pembahasan tentang kekalahan Bayern Munchen dari Villarreal. Sampai kita ketemu. Ciao.